Hai, annyeonghaseyo. Welcome back to my channel Algarisma. Okay guys, in this video I want to share with you all tentang kehidupanku sehari-hari. Jadi sebelumnya aku mau cerita dulu bagaimana tentang pengalamanku saat aku pertama kali di YouTube. During pandemi, aku tuh emang kayak fokus berkarya di YouTube gitu. Nah, kan aku mikir tuh, aku juga nggak kerja dan aku juga banyak liburnya. Karena pandemi ini kan kita jadi banyak libur, jadi banyak di rumah. Jadi aku berinisiatif, why not to be try berkarya di YouTube gitu guys. Jadi aku cari tahu tentang platform YouTube karena kan setiap kita mau berkecimpung di itu di YouTube, Instagram ataupun di sosial media manapun, kita kan harus mengetahui apa tujuan kita utamanya dan ngapain kita ada di situ. Karena menurut aku guys, kalau kita tuh udah berani berkarya di salah satu platform sosial media, kita tuh bukan hanya bikin konten, udah kita tuh nggak kayak hanya bikin konten udah stuck di situ gitu. Enggak guys, kita tuh juga harus bertanggung jawab atas konten-konten kita. Nah, dulu tuh aku juga pernah punya channel YouTube dan aku menutup channel itu karena aku ngerasa belum siap juga gitu guys. Dan sekarang pun kalau misalnya ditanya 100% udah siap belum? Enggak 100% yang kayak siap banget gitu loh guys. Alasannya dulu kenapa aku nggak siap untuk berkarya di YouTube ya karena dengan keterbatasanku, aku nggak tahu apa-apa gitu kan. Aku juga cuman anak desa yang bercita-cita tinggi gitu, mau mengubah kehidupan keluarga seperti itu teman-teman. Jadi dan pada akhirnya sekarang aku belajar dari YouTube siapa sih yang punya YouTube gitu, siapa sih yang harus aku subscribe gitu. Aku nyari tahu ini konten mana sih yang harusnya yang harus ditonton, dan apa sih channel mana sih yang harus aku subscribe gitu guys. Dan aku juga memutuskan untuk masuk lagi di YouTube. Karena siapapun berhak berkarya. Menurut aku siapapun berhak berkarya. Gak peduli dia itu siapa. Dia gak peduli dia dari mana, asal usulnya siapa, and then dia yang muda atau dia udah tua gitu. Menurut aku berkarya selagi kita mampu dan kita bisa bertanggung jawab atas karya-karya kita. Kalau soal pembenci atau there will be haters, itu pasti akan ada gitu ya teman-teman. Akan ada beberapa orang yang membenci kita ataupun haters gitu. Jadi menurutku teman-teman, mereka itu bukan real membenci kita gitu. Kenapa? Karena sebenarnya yang haters itu tuh bukan sebenarnya dia nggak benci kita, hanya saja dia contoh seperti ini, kita melihat konten seseorang dan kita ngerasa konten ini not for me gitu, konten ini nggak untuk saya, nggak suka sama konten ini, nggak suka gelai. Oke guys, bercanda aja deh. Di saat kita menemukan konten yang tidak kita sukai gitu, dan orang itu komen di video kita, di karya kita, dia komen. Nah, dari situ aja kita udah ngerasa, kita udah boleh tahu bahwa dia itu sebenarnya bukan tidak suka terhadap kita, tetapi dia hanya ingin kita tahu bahwa kita dengan karya kita yang seperti ini, dia tidak suka.
tanpa kita sadari, dia sudah bersusah payah untuk mengalihkan perhatian kita supaya memperhatikan dia. It's not bad. Maybe I think this is normal. Semua orang pun jika tidak menyukai sesuatu akan menunjukkan bahwa dia benar-benar tidak suka seperti itu. Nah, dari situ aku mulai berpikir, will be there haters atau nantinya akan datang pembenci seperti itu. Itu adalah hal yang wajar karena setiap karya itu pasti ada pembencinya. Bukan pembenci ya teman-teman, tapi tidak menyukai seperti itu. Sadar maupun tidak sadar, orang itu sudah bersusah payah untuk mengalihkan perhatian kita dengan menunjukkan bahwa dia tidak suka dengan karya kita. Bagaimana cara mengatasinya? Menurut saya ini adalah hal simple. Just simple. Dengan tidak menanggapi dia, kita sudah menyelesaikan satu masalah. Jadi gini loh teman-teman, kita tidak menanggapi dia hanya karena dia tidak suka dengan kita, bener gak? Ya gini, kita buat karya, kita ngonten, kita buat karya apapun itu belum tentu semua itu untuk Anda gitu kan. Pasti, berarti kalau kamu tidak menyukai satu karya orang, berarti konten itu not for you, konten itu bukan untuk kamu. Itu cari konten lain yang menurut kamu suka seperti itu. Jadi menurut aku menjadi kreator yang baik dan menjadi citizen yang baik itu adalah sangat penting. Kenapa? Karena kita harus sadar semua orang berhak berkarya. Mau dia muda, dia tua, mau dia dari mana, mau dia siapa. But remember this one caption, not all human suka sama karya kamu. Not all human like yourself. But you gak perlu mikirin orang suka atau tidak. Tapi yang kamu harus tahu, kamu harus tetap berkarya selagi kamu muda, berkarya. Selagi nggak yang aneh-aneh. Jadikan haters and lovers itu sama saja. Di situ kamu akan menemukan bahwa yes, kamu adalah content creator, bisa membedakan haters dan lovers. Di situ kamu akan menemukan diri kamu yang bisa menyamakan haters dan lovers. Oke guys, buat teman-teman yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir, aku mau ucapin banyak terima kasih. Dan jangan lupa follow Instagram aku. Dan jangan lupa juga support aku dengan cara like, comment, and subscribe. Kalau kalian punya ide ataupun request selanjutnya di next video aku harus bikin video tentang apa, kalian boleh komen di bawah ini. Terima kasih udah dukung aku terus. Bye bye.